Iya, iya. Dan dari situ saya banyak dapat pengalaman. Iya. Banyak pengalaman. Dan SMP pernah kabur ke Tanah Abang nongkrong. Lagi sekolah. SMA pernah Dari mungkin teman kita yang nggak pernah tahu. Bener. Ternyata hari Jumat itu baik untuk memberikan makan. Benar. Oh, akhirnya ikut. Abdul Sodako fi yaumil Jumat katanya kan sebaik-baik sedekah itu hari Jumat. Itu keluarga dulu. Iya. Jadi saya mulai sinetron itu udah keluarga, udah punya anak 2 kalau nggak salah, udah punya anak 2. Ya, baru mulai main sinetron. Karena dulu produser jadi teman saya semua kan. Iya. Jadi orang kan taunya, oh Bang, wah ya, bapak yang kalem, bapak yang baik, gitu misalnya gitu. Berarti aktingnya berhasil. Belajar acting dari mana, Bang? Nggak ada, itu dari pengalaman ya. Memang itu agak repot lah. Dari itu agak repot. Saya rasa sebagian dari teman-teman juga merasakan kerepotan itu. Bahwa kita harus tetap humble. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah, jumpa lagi di Areza Podcast bersama saya dan ada bintang tamu, narasumber, dan alhamdulillah hari ini narasumber kita sahabat saya, teman, udah kayak saudara. Dan semoga yang menyaksikan saat ini disehatkan, diberkahi, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tidak panjang lebar, mungkin saya ingin menyapa, namanya sih Umar Luis, tapi saya sering menyapa beliau Bang Umay, karena nggak tahu kayak gitu. Beliau pemain sinetron, pemain film, pengusaha juga, biker juga, pokoknya multi talenta lah kayaknya ya. Mungkin kita langsung sapa aja ya sama Bang Umay. Assalamualaikum Bang Umay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bang Umay. Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah sehat walafiat. Makasih udah hadir di podcast saya Bang Umay. Dengan senang hati ya. Alhamdulillah, karena kita sudah tadi prokes, sudah di swab, sudah segala macam. Boleh kita dibuka masker kita. Siap. Alhamdulillah. Sehat ah? Sehat walafiat. Bang Umay, aduh senang banget deh bisa kedatangan Bang Umay ke sini. Dengan begitu sibuknya luar biasa kan. Sinetron yang stripping, terus banyak kegiatan-kegiatan sosial, apalagi pandemi seperti ini kan. Apalagi sekarang yang di Mata Village, Bapak Bro, semuanya Bang Umay ya. Kemarin juga habis jalan-jalan keluar kota, tapi untuk niat untuk berbuat kebaikan ya Bang Umay ya. Tapi kalau bicara, orang udah tau lah siapa sih Umar Lubis gitu kan, pasti sering nonton di TV-TV, sinetron, film segala macam. Tapi boleh nggak sih sisi balik tuh, atau pengen tahu kehidupan kecilnya Bang Umay, terus remaja, dewasa, akhirnya menikah, dan sekarang menjadi seorang public figure. Memang cita-cita atau gimana sih Bang? Ya mungkin udah jalannya Allah ya. Jadi saya memang lahir besar tuh di Ciputat sebenarnya. Di Ciputat ya? Itu pinggiran kota Jakarta. Iya. Sebenarnya anak pinggiran sih. Oh gitu. Cuman karena saya mungkin orang taksir ya, Batak Mesir. Oh Batak Mesir, kelihatan Mesir lebih kuat kayaknya ya. Jadi waktu kecil tuh rambutnya agak Pirang. Iya, siapa langsung dipanggil bule gitu. Ejek-ejek lah mungkin di kampung namanya kan. Terus saya pikir memang apa ya, kita nih harus aktif atau harus keluar dari zona nyaman gitu ya. Jadi saya banyak bergaul dari kecil tuh, udah banyak bergaul dari SMP tuh, udah mainnya udah jauh-jauh. Iya. Udah ke Blok M, udah ke Tanah Abang. Oh iya. Nah dari situ saya banyak ketemu dari berbagai kalangan ya. Iya. Jadi bukan hanya dari kalangan sendiri. Saya kan di komplek YIN itu kan komplek Islam ya. Iya. Komplek pendidikan Islam, pendidikan agama Islam. Tapi saya pikir kalau di sini aja kita nggak bisa lihat dunia luar. Jadi dari kecil tuh udah banyak bergaul keluar. Iya. Dan dari situ saya banyak dapat pengalaman. Iya. Banyak pengalaman. Dan SMP pernah kabur ke Tanah Abang nongkrong. Lagi sekolah. SMA pernah kabur nongkrong di Blok M. Ya Allah. Lintas mulai. mulai. Oh ada. Iya. Ada di situ dulu diskonya lipstick ya. Oh, lipstick sama sepatu Happy Day. roda. Sepatu roda.
Iya, nongkrong di jalan. Kayaknya saya mengalami juga deh waktu SMP. Nah kita udah tidur di Blok M dulu tuh. Oh gitu, bareng anak jalanan? SMA, bener anak jalanan. Ya Allah. Dulu juga di Tanah Abangnya juga tempat-tempat yang serem. Oh gitu. Nah itu menjadikan apa ya, bobot lah ya, Bobot. buat kita untuk ketemu-ketemu orang. Iya. Nah, terus singkat cerita saya kuliah. Dari kuliah itu mulailah dapat tawaran ini model TV iklan. Model TV iklan. Model Pas TV kuliah. iklan, waktu kuliah. SMA enggak? SMA justru enggak. Oh, SMA mah urusannya udah Iya, main iya, aja. iya. Ada apa ketua klub basket lah, Oh, apalah iya, gitu ya. Nah, Jadi awalnya model? awalnya model iklan. Model iklan? Iklan apa kalau boleh tahu? Apa ya, dulu ada shampoo, Oh. permen, Macam-macam ya? ada obat sakit kepala juga. Termasuk yang pemeran utama? Iya, Langsung? saya dari awal ya langsung. Alhamdulillah. Kebetulan dulu rambutnya gondrong. Ya, sama-sama ada. Nah, Jadi dulu mungkin saingan juga nggak banyak. Iya, ya. iya. Setiap casting dapat gitu. Alhamdulillah dulu sampai 15 iklan dulu. 15 iklan? Awal-awal ya. Pas masih kuliah tuh ya? Iya. Nah, dari situ saya nggak mau main sinetron. Nggak mau? Nggak mau main sinetron. Karena kalau sinetron kan tuh kayaknya terkungkung ya. Iya, Sementara dulu model iklan itu kan sekali dibayar lumayan. Nah, lumayan ya. Terus kemudian saya justru awalnya kerja di belakang layar. Jadi waktu dulu ada PH ya, dia itu senarionya dari India, berbahasa Inggris. Jadi waktu kuliah saya menerjemahkan dari bahasa Inggris ke bahasa Indonesia. Translator. Kebetulan pas sempat sekolah ambil bahasa Inggris sebentar di Australia. Iya. Nah di situ saya translate ke bahasa Indonesia. Oh. Nah dulu produser udah minta, mau main aja sinetron. Nggak mau apa? Iya. Ini santai, masih mau main. Iya. Jadi saya sebenarnya ada background penulis juga sedikit. Scriptwriter. Bisa Ush, dianggap begitu. Iya. Karena mungkin setiap hari Emang main. seneng ya? Seneng dengan bahasa saya dari awal. Jadi SD juga bikin-bikin karangan, kirim ke majalah zaman dulu lah Oh ya. gitu. Seneng dengan tulisan. Iya. Sampai sekarang nggak sih nulis? Nah, terakhir saya dengan keluarga kan bikin majalah bahasa Arab. Oh. 18 tahun. Oh iya. Nah, itu saya bahasa Indonesia saya ngedit. Alhamdulillah. Nah, tapi sekarang udah tutup. Nah, perjalanan akhirnya mau ngambil sinetron kenapa? Oke. Setelah itu saya kan berkeluarga. Oh berkeluarga dulu? Iya. Jadi saya mulai sinetron itu udah keluarga, udah punya anak. 2 kalau nggak salah udah punya anak 2. Ya, baru mulai main sinetron. Karena dulu produser-produser jadi teman saya semua kan, bekas Iya. dulu di apa namanya terjemahan skenario itu. Iya. Di situ mulailah saya main sinetron. Sinetron pertama masih ingat nggak sih? Kayaknya ada kertas-kertasnya gitu. Oh, ada kertas. Istana kertas atau rumah kertas apa cinta kertas gitu. Oh gitu. Itu di Itu awal langsung dulu. pemeran utama atau pemeran masuk jadi saya pemeran pembantu utama. pembantu utama? Ya. Iya. Selalu nempel dengan pemeran utama. Dari awal sampai sekarang selalu begitu. Seperti kan kalau Alia tuh kalau di sinetron-sinetronnya Bang Umay itu menjadi seorang ayah yang wise gitu kan, yang jarang pemeran antagonis lah bahasanya ya. Emang sudah karakternya dari sananya begitu atau gimana sih Bang? Iya. Jadi orang kan taunya, oh Bang Umay, wah bapak yang kalem, bapak Iya, yang iya, baik, gitu misalnya gitu. Berarti aktingnya berhasil. Belajar acting dari mana Bang? Nggak ada, itu dari pengalamannya. Awal-awal juga kaku, awal-awal juga gimana. Cuman kalau udah kan jatuhnya udah. Ada guru acting Abang? Nggak ada. Nggak ada? Otodidak aja? Atau tidak ya. Belajarnya Abang tuh kayak orang lo tuh bercermin atau gimana sih Bang? Nggak. Enggak aja, baca skrip langsung tek gitu. Jadi kalau saya memposisikan diri saya dalam karakter itu. Oh, iya. Saya ingat satu waktu ada waktu sinetron Intan ya. Itu ada rating 1 ya. Iya. Sinetron Intan, saya di situ jadi seorang dokter. Dokter. Nah, waktu ada acara sesi pernikahan, saya disamperin oleh dokter asli. Oh gitu. Pak, Bapak ini dokter beneran atau enggak? Saya bilang, saya bukan. Kok Bapak benar-benar bisa memerankan seorang dokter seperti saya tuh ngerasain. Iya. Nah, saya mainkan sisi manusia human touch-nya, Human maksudnya seorang dokter ketika anaknya sakit
tetap bagaimanapun secara manusia pasti kalang kabut, Iya, pasti mencari second opinion. Itu yang saya mainkan. Karena kalau teknis dokter kan kita nggak bisa. Iya, iya. Tapi alhamdulillah jadi dokter itu pun menganggap kayak saya tuh udah dokter beneran gitu loh. Dapat ilmu dong bang kalau dari situ, Iya. acting seperti itu. Benar dapat ilmu banyak, betul. Berarti kan bisa maksudnya diimplementasikan dalam keluarga, Betul. ya bang. Itu betul. Betul. Karena sebenarnya di dalam setiap sinetron yang saya jalanin itu pasti ada hikmah di belakangnya. Mm-mm. Pasti ada hikmah. Iya, iya. Mau jadi karakter yang baik, mau jadi karakter yang jelek, pasti ada hikmah yang bisa diambil di situ. Iya, kalau jelek ya kita jangan kayak gitu bahasanya ya. Ya. Kalau baik ya kita kalau bisa dijalani seperti itu ya bang. Pernah mengalami karakter yang tidak yang Antagonis pernah ya bang? dulu apa ya? Saya berapa kali antagonis ternyata cocok juga katanya. Oh gitu. Jangan-jangan nggak tahu yang acting yang mana ini. Tapi keseharian abang itu gimana sih bang dengan keluarga itu? Orangnya kalem apa sesuai dengan sinetron? Kalau sinetron apa biasa-biasa seorang ayah biasa gitu ngeri. Nah sekalian nih, ini kan di keluarga. Kan abang tuh sering sinetron stripping ya bang ya. Mau memposisikan waktu buat keluarga kayak apa sih bang? Iya. Jadi saya lebih mementingkan kualitas daripada kuantitas. Oh gitu. Ya, jadi kalau sudah sudah stripping, anak-anak juga istri juga tahu, paham mengenai jadwal. Karena mereka kan Iya. mungkin dari kecil udah lihat ayahnya apa namanya cara kerja ayahnya ya jadwalnya gitu. Nah begitu kualitas kita ada waktu bersama, itu yang kita manfaatkan dengan baik. Mengunjungi kakek neneknya anak-anak, terus kemudian jalan-jalan. Tapi sering lihat juga sih di IG story-nya, di medsosnya, begitu bercengkrama dengan anak-anak tuh main piano bareng, nyanyi bareng. Kayaknya waktunya banyak, apalagi zaman pandemi kayak gini lebih banyak di rumah kayak bang. Awal-awal pandemi itu Sorry. awal-awal pandemi kita ya totally di rumah waktu itu. Kita sampai bikin garage bareng, bikin sepeda bareng. Nah itu tuh, lihat juga tuh. Iya, alhamdulillah karena kebetulan anak-anak hobinya mirip-mirip. Oh gitu. Iya, alhamdulillah. Anak saya yang pertama Nabil itu hobinya otomotif. Nyambung juga tuh sama bapaknya. Anak saya yang kedua hobinya nyanyi. Nyanyi. Nyambung juga. Dan Musik bang lah. Mama juga bisa nyanyi ya. Iya, hobi-hobian aja. Yang ketiga juga perempuan, Rania juga hobinya nyanyi, musik. Yang keempat Raffi itu olahraga juga, yang Olahraga kecil tuh, juga. Iya, yang rokok kecil tuh. juga, nyanyi juga, semua. Jadi hobinya sama. Oh, kalau sama istrinya, sama mamanya Iya, gimana? istri semuanya ngikut Ngikut jadinya. ya? Iya, jadi dia kalaupun hobinya nggak sama, tapi terhibur juga. Terhibur, alhamdulillah. Bang Mas sudah berkeluarga berapa tahun sih? Saya 24 tahun. Sebentar lagi 25. Kemarin kita rayain 25 tahun. Alhamdulillah, selamat Iya. ya bang. Mudah-mudahan samawa terus ya. Amin, amin. Sakinah mawaddah warahmah Amin. bisa jadi contoh buat semua. Amin. Bang, ada nggak sih rasa pada saat jadi seorang pemain sinetron public figure, gue dikenal orang nih. Ada rasa nggak sih? Ada rasa apa ya? Orang tuh biasanya kan kalau udah jadi public figure kan suka sering lupa sama orang yang di bawahnya. Kadang menyombongkan dirinya dengan ininya. Bagaimana sih cara menata Bang Omay tidak masuk ke wilayah itu gitu loh Bang? Iya. Memang itu agak repot lah. Tapi itu agak repot. Saya rasa sebagian dari teman-teman juga merasakan kerepotan itu. Bahwa kita harus tetap humble. Benar. Kalau saya melihatnya selalu gini, kita selalu lihat yang di bawah. Iya. Bagaimana waktu kita kerja itu bukan hanya kita sebagai pemain, ego kita sebagai pemain, Iya. tapi kita lihat kru yang di lingkungan kita. Kru itu kan bisa jumlahnya 100 orang lebih. Iya. Mereka meninggalkan keluarganya untuk bekerja. Mereka datang sebelum kita, Iya. pulang sesudah kita. Iya. Dan kita datang syuting hanya di scene kita, mereka tidak. Scene yang lain juga mereka kerja. Saya selalu merasakan itu. Iya. Nah, kadang-kadang zaman dulu memang banyak teman-teman yang egonya tinggi. Ya, ini nggak mau tahu mengenai Iya. itu. Tapi saya rasa zaman sekarang semua udah kerja keras. Gitu Sama-sama kerja keras. Ya kadang kan kalau yang awam fans berat tuh kan kadang pengen foto aja kayak susah banget gitu sama artis idolanya kan kadang Nah,
itu tuh gimana sih Bang, kan kalau rame itu kan kita juga capek gitu kan Bang ya. Iya. Foto ini satu maunya apalagi zaman selfie kayak gini, maunya selfie. Itu kan apa ya? Bang Umay tuh ngejalanin itu, pokoknya gue harus senyum, gue harus bisa jadi ibadah, ini gimana sih Bang? Iya. Awal-awal memang merasa repot ya. Kadang kita kan butuh privacy juga ya. Iya. Tapi sekarang ini kayaknya memang udah zamannya begitu. Kalau kita tolak juga gimana, Iya, bagaimanapun ini kan fans kita yang menonton kerja keras kita. Benar. Ya kita terima aja kalau. Iya. Hanya sekarang mengenai prokes kan penting juga ya. Iya. Betul, kita kan menjaga jarak ya Bang ya. Kalau sekarang model pandemi seperti ini ya. Abang nih ngejalanin zaman pandemi COVID-19 ini Bang. Strategi Abang tuh apa sih buat keluarga, buat pertemanan, persahabatan, seperti apa sih Bang? Apa kita udahlah ngikut aja lah sama pemerintah, atau kita gue harus keluar, gue nggak bisa kalau nggak gini nggak bisa hidup bahasanya gitu. Mungkin ada masukan Abang Umay ke kita gitu loh, cara biar melewati kita ini pandemi ini biar nggak terlalu, kan kalau kita lihat ke bawah ya Bang ya, sedih kita ini kan emang ya, mereka lebih susah, orang-orang menengah ke atas masih rada survive lah, dan di bawah-bawah ini nih Bang, kalau menurut Abang ini gimana sih Bang? Ya mungkin kalau dari saya ya, kita nyiasatinnya itu pertama harus selalu berpikiran positif. Ya. Allah Husnuzon. Allah ngasih ini pasti ada hikmah di balik. Luar biasa. Sabar dulu aja. Iya. Kita nggak tahu apa hikmah di balik itu. Benar. Saya sempat berpikiran kemarin, mungkin kemarin selama awal pandemi lockdown, langit jadi bersih, udara jadi bersih, langit jadi cerah, gitu kan? Oh ini hikmah satu. Yang kedua, saya rasa kedekatan di antara keluarga. Saking seringnya di rumah. Bahasa di rumah aja tuh bisa mendekatkan keluarga ya. Iya. Mungkin Allah kasih ini supaya kita refresh lagi. Selama ini mungkin kemarin kita terlalu sibuk jungkir balik, salto-salto. Satu titik kita kan sholat berjamaah bisa bareng. Terus kemudian kita jadi bisa tahu betul karakter masing-masing anak. Anak juga jadi tahu karakter kita. Itu saya rasa hikmah dari belakang pandemi ini. Tapi untuk cara menyiasatinya, bagaimanapun juga kita harus tetap kreatif. Tetap kreatif ya. Justru saya rasa yang bisa survive ini adalah ketika dalam kesempitan kita bisa mencari kesempatan. Karena kan Abang kan kena dampaknya juga Bang. Abang punya Papa Bro Cafe gitu kan, punya Moto Village ya kan. Itu kan berdampak semua kan ya. Mensiasatinya kepada kan punya anak karyawan lah, punya anak buah sekarang Abang begitu. Bagaimana cara bisa survive gitu loh Bang. Saya juga bingung, gue masih bisa survive sampai sekarang. Makanya dengan lockdown, PPKM dan lain-lain gitu ya. Tapi gaji karyawan masih tetap bisa terbayar. Alhamdulillah. Kalau saya memang udah nggak terima gaji udah. Yang penting buat bawaan aja dulu ya. Bawaan ya. Nah, ya itu tadi saya selalu menanamkan kreativitas untuk karyawan, mencari inovasi-inovasi baru. Karena kalau kita nerimo aja, ya Allah juga nggak kasih kesempatan rezeki untuk kita. Benar. Dan alhamdulillah masih bisa survive sampai sekarang kan. Alhamdulillah. Karena mungkin juga urusan hobi ya. Kalau saya lihat selama pandemi ini mungkin orang agak stres. Jadi larinya ke hobi. Kebetulan kalau hobi otomotif ya diarahkan ke sana ya. Iya, saya rasa sekarang industri kreativitas di bidang otomotif tetap berjalan. Tetap jalan. Modifikasi, custom, jual beli. Harga juga kok bingung harga kok naik. Motor, mobil kok naik ya. Benar. Orang kan harusnya jual-jual murah, ini nggak ada yang murah. Jual. Berarti masih banyak orang yang dititipi sama Allah harta yang banyak juga ya. Tinggal kita mengarahkan aja ya Bang ya. Iya. Abang pernah susah nggak sih Bang? Ini mah cuma casing supaya bisa menyenangkan orang lain. Susah ya pernah. Oh pernah, pasti pernah ya? Susah. Ya Allah. Saya pernah satu waktu. Gimana Bang? Ada anak perlu bayar sekolah. Iya. Pas saya transfer mobile banking, saldo Anda tidak cukup. Saldo kan? Saya bilang, ini ya Allah tapi saya tuh nggak langsung bersedih terus langsung cari apa sih hikmah Allah di balik ini. Besoknya saya dapat rezeki
besoknya lo kontan Allah kasih rezeki cash ke saya. Ada doanya abang? Apa langsung Ada langsung jadi apa gimana? Enggak, Selain aja. di sini aja langsung ikhlas. Allah saya terima ini, mungkin ada rahasiamu ya Allah, dibalikin dalam hati aja. Besoknya ada, lagi jalan sama temen, tiba-tiba digeser amplop, nih bro pegang. Allah karim. Saya langsung bilang, ini saya barusan tadi malam saya mau transfer buat bayar sekolah anak nggak bisa. Alhamdulillah langsung. Itu wa yarzuqu min haitsu la yahtasib, itu ya rezeki yang disangka-sangka ya. Gitu, Tapi tak. kan berarti kan wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Abang tuh ya serahin aja sama Allah kali ya. Pasti dicukupkan keperluannya. Ya, kita mau kemana-mana mentok, siapa lagi yang ngatur? Sering nggak sih abang kayak gitu? Saya ini buat teman-teman kita nih bang yang saat ini mungkin menyaksikannya bang ya. Ya. Jadi seorang Bang Umay itu juga pernah susah tapi bisa melewati itu gitu loh bang. Bisa melewati. Jadi bahasanya jangan kita berputus asa. Wala tayasu min rohillah, ya kan? Yang berputus asa dari rahmat Allah. Karena Allah senantiasa memberikan segala sesuatunya buat kita. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Allah pasti memberikan rezekinya kepada siapapun walaupun yang ada di dalam tanah sekalipun. Apalagi kita di permukaan tanah kan bang. Ya, bahasa Bang Umay tadi kan dikasih akal, dikasih hati untuk bisa terus berikhtiar. Allah mewajibkan kita berikhtiar, tapi hasilnya tetap Ya. Allah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kalau oh jadi Bang Umay juga pernah susah ya? Iya. Ini kan kita harus terus bahagia untuk orang lain ya. Luar biasa. Iya kan? Makanya kan kalau bahasa kan aktor terkenal, banyak pemasukan gitu kan. Karena kan orang awam tuh suka melihatnya gitu aja ya bang ya gitu loh. Mungkin di satu sisi emang Allah maha menguji kepada kita pada saat mereka tidak tahu kondisi kita ini sebenarnya itu seperti apa gitu. Saya pernah memang merasakan limpahan rezeki oleh Allah. Pernah juga. Pernah merasakan. Jadi dalam sinetron tuh pernah 2 atau 3 judul, bahkan pernah 4 judul berjalan berbarengan. Itu memang nikmat doa. Luar biasa. Itu memang nikmat. Tapi dari dulu juga saya selalu menyisihkan selalu yang diwajibkan dan yang tidak wajib, karena saya tahu tetap kita perlu nabung. Iya. Sekarang dan nabung. Kadang-kadang nabung di dunianya yang kurang, ah. Iya. Kalau nabung akhirat udah pasti ada pertambahan dari Allah kan bang ya gitu loh. Karena kita kalau membahagiakan orang lain sebenarnya kebahagiaan buat kita duluan kan bang. Iya. Kadang-kadang saya nggak hitung-hitungan urusan itu. Kebetulan kan kita keluarga ada pondok pesantren juga. Alhamdulillah. Iya. Jadi selain di situ kita bina yang duafa, yang yatim, juga ke yang lain-lain. Kadang-kadang saya bingung sama teman-teman. Gini loh, giliran kita mau nyumbang, itu bikin buka rekening, transfer ke sini, nanti laporan bagaimana, penggunaan bagaimana, itu sampai jelimet. Kadang-kadang ada yang berantem, ada yang apa. Saya bilang, terus lama lagi, harus proses dulu apa. Saya bilang gini deh, kita dulu waktu muda, ya kan mau ke disco atau mau kemana, sampai loncat-loncat pagar, nggak pakai mikir. Masa giliran sekarang mau nyumbang aja pakai mikir gitu. Iya. Kayak gitu. Mereka bisa beli mobil, beli motor segala macam dengan ratusan juta, tapi ada nyumbang kayaknya susah gitu ya. Apa memang ketakutan kehilangan uang atau kehilangan harta gimana sih? Ada yang bilang dengan begitu memang hemat pangkal kaya kan gitu. Memang terlihat sih kadang-kadang yang hemat banget itu kaya juga sih. Kalau hemat banget kikir sebenarnya. Padahal kan kata Rasulullah, as-sahihu qaribu minallah, qaribu minan nas, qaribu minal jannah, ba'idu minan nar. Orang dermawan itu dekat dengan Allah, dekat dengan manusia, dekat dengan surga, jauh dari api neraka. Apalagi kalau kebalikannya wa bakhilu, orang yang bakhil, ba'idu minallah, ba'idu minan nas, ba'idu minal jannah, qaribu minan nar. Orang bahil, kikir, pelit, koret, butuh kasiran, hemrege, hese, susah. Pokoknya kalau bersedekah tuh jauh dari Allah, jauh dari manusia, jauh dari surga, dekat dengan api neraka. Subhanallah. Tapi Rasulullah saking baiknya sama kita bang. Kata Rasulullah, jauhilah api neraka walaupun kau bersedekah 1 biji kurma. Berarti kan 1 biji kurma berapa sih bang? 1.000 perak, 2.000 perak, ya kan? Itu bisa bermanfaat bagi banyak orang gitu. Apalagi Rasulullah paling senang kan suka berbagi makanan, makan bareng-bareng, wati muto'am, tadkhulul jannah bisalam, kasih makan orang, masuk surga dengan selamat. Pahalanya surga loh bang. Allah. Biasa. Jadi
ya kita hidup di dunia tuh memang nggak selamanya kan bang ya. Kita mau memupuk harta, tapi yang kembali juga amal kebaikan kita lagi, tapi harta yang kita sedekahkan itu menjadi bagian daripada untuk kita tabungan kita di akhirat. Jadi ingat bang, saya waktu kita ke rumah Tafid Ayah, kita mau motoran ya bang ya, ngeliat anak yatim kita kasih makan mereka. Ya Allah bang, senangnya mereka tuh, kita malah lebih seneng kan bang ya. Pada saat mereka melihat mereka makan, kita kasih uang ya ala kadarnya kita, sebisanya kita, semampunya kita. Tapi kesenangan itu membekas di kita gitu. Karena kalau kita mau posisikan seperti mereka, kayaknya kita nggak sanggup deh. Nggak sanggup bang. Betul. Kita bisa sekarang telepon makanan online, langsung dapat GoFood, langsung datang, bahasanya gitu. Betul. Tapi mereka menunggu orang-orang. Nah itu mungkin diajarin nggak sih sama orang tua waktu itu abang? Kalau bisa sebandel-bandelnya kita lah bahasanya gitu loh. Iya. Kebetulan memang orang tua saya memang agak keras urusan agama. Dari kecil saya memang dididik keras. Dan saya bersyukur. Alhamdulillah. Nah, ini yang saya bisa mudah-mudahan bisa teruskan ke anak saya dengan caranya dan sesuai zamannya. Betul. Nah, seperti urusan yang ini saya selalu ingatkan anak-anak. Mungkin lihat di sosmed atau di pemberitaan. Iya. Ini loh, ada yang menderita di daerah lain kan seperti kalian. Iya. Kalian buku sekolah ada, Betul. internet ada, laptop ada. Yang lain sampai harus sekolah, sampai pinjem laptop atau apa. Kita harus bersyukur. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak saya juga paham itu. Insya Allah gitu. Dan sebenarnya tadi apa namanya banyak menyebut Rasulullah ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya memang kalau urusan itu memang agak kalau udah urusan Rasulullah, jadi istilahnya saya pun apa yang disunahkan, apa yang dicontohkan oleh Rasulullah itu saya coba jalankan. Dan ketika pandemi ini saya rasakan betul. Saya makin cinta kepada Rasulullah, dan saya apa namanya merasakan betul apa namanya apa ya kehangatan dari kedekatan kita dengan Rasulullah gitu. Dan Allah juga akhirnya juga memberi rezeki dari pintu tak terduga. Tapi dites dulu kan, kesabaran itu dites dulu. Jadi saya kadang-kadang melihat kasihan dari teman-teman atau saudara-saudara kita yang lain yang nggak sabar. Iya. Karena kan kita udah melalui itu, banyak permasalahan sebelumnya, banyak ini. Oh ternyata kalau sabar sedikit lagi di tikungan itu ada rezeki. Padahal Basyir Sobirin kasih kabar gembira sama orang yang sabar ya. Pada kabar gembira yang akan diterima sebetulnya ya. Sabar aja lagi sedikit. Iya. Kadang-kadang ada yang luap-luap atau mencari-cari jalan. Iya. Kenapa nggak sabar aja sih? Dulunya mungkin saya juga dulunya kurang sabar. Tapi dari situ, toh kalau kita sabar, nggak sabar juga. Kalau hasilnya Allahnya udah ditentukan sama Allah. Ditentukan juga rezekinya. Benar. Ditipu juga sering gitu loh. Padahal itu bahasanya uang udah pas-pasan buat luar biasa. Kalau Bang Umay ini kan tadi kalau ngomong Rasulullah kita ini kayak aduh deh. Tiarap kita. Memang kita perintahnya atiullah wa atiur rasul kan. Kita harus taat sama Allah dan taat kepada Rasul. Kan salah satu kecintaan kita kepada Rasul itu kan sering bersolawat kepada Rasulullah. Apalagi Bang Umay sendiri berupaya untuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah sekemampuan kita. Kan yang paling sering Bang Umay lakukan sunnah Rasulullah itu apa sih yang paling mengena sama Bang Umay? Selama pandemi kemarin, saya banyak melakukan tahajud kan. Alhamdulillah. Ya, apa namanya? Saya nikmatin betul. Ya Allah. Saya nikmatin Sholat betul. malam tuh. Sholat malam. Saya nikmatin betul ke apa ya? Bermanja-manjaan dengan Allah. Di
malam apa tengah malam itu. Dan saya setiap kita kadang-kadang mau bertindak mau apa, kalau Rasulullah dulu gimana ya? Iya. Kita harus gitu. Kalau Rasulullah kayak gini gimana ya? Rasulullah gini gimana ya? Karena itu saya rasa rem kita. Kalau nggak ada itu kita kebablasan kali ya. Saya juga banyak kekurangan masih, emosi masih tinggi, terus kadang-kadang nggak sabar dan lain-lain. Ya saya selalu kalau gini, kalau Rasulullah menghadapi masalah ini kira-kira beliau bagaimana ya? Iya. Saya selalu gitu loh. Jadi itu ngerem Iya. Ngerem. Nah, kadang-kadang kebablasan juga sih. Memang kalau Rasulullah kan sholat malam itu bagaikan kewajiban bagi beliau kan. Surat Al-Isra 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan. Siap. Bangun, Rasulullah perintahkan untuk bangun malam. Nafilatan lak menjadi ibadah tambahan wajib bagi Rasulullah. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmudan, akan diangkat derajat makom yang terpuji. Emang afdhalul ibadah mazuha. Seutama-utama ibadah itu yang paling memberatkan. Salah satunya kan bangun malam ya, Bang. Tapi ini luar biasa karena mungkin di balik musibah itu memang ya Allah kasih memberikan hikmah luar biasa, Bang ya. Kita tahu-tahu dibangunkan buat bisa sholat malam itu kan anugerah luar biasa. Padahal itu kan kadang kita nih kalau lagi ingat lagi susah doang baru tahajud. Tapi pada saat kita dalam keadaan bagaimanapun mau susah mau senang tetap kita bangun malam. Karena memang itu di situ ada hal-hal yang Allah berikan. Apapun yang diminta oleh hambaku pada saat dibangun malam sholat tahajud itu, apapun yang diminta pasti akan dikabulkan sama Allah. Dan saat itu pun Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Tapi emang berat kan ya, Bang ya? Berat. Bawahnya kan kita mungkin bangun cuman ke kamar mandi doang, tidur lagi. Tapi digerakkan berarti kan Allah wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Allah memberikan petunjuk kepada hambanya itu melalui hatinya kepada orang-orang beriman. Mudah-mudahan termasuk kita loh, Bang. Amin. Ya, Bang ya. Bisa istiqomah Abang dengan tahajudnya sekarang, mungkin duhanya bisa jadi contoh buat anak keturunan kita, buat teman-teman sahabat. Nah, apa ingin tanya nih sama Bang Umay ini. Kadang kan kita nih banyak kontroversi nih, Bang, katanya. Lu kalau sedekah udah nggak usah kasih tahu orang, nggak usah masukin medsos gitu kan. Nanti jadinya ria. Kalau kemana-mana selama itu niatnya memang buat untuk kebaikan, go ahead, silakan. Mau dia niat ria mau tidak, tapi dia sudah melakukan kebaikan bahasanya, gitu loh. Memang yang terbaik yang diam-diam, gitu loh. Kalau misalnya kita bersedekah dengan terang-terangan, Allah juga membolehkan kok. Yang lebih baik memang dalam keadaan diam-diam, gitu loh. Kalau pandangan Bang Umay seperti apa sih, Bang? Izin ya. Siap. Mungkin kalau menurut saya sekarang ketika kita membantu atau bersedekah atau donasi dan lain-lain, itu ada dua hasil. Pertama memang membantu, yang kedua juga syiar. Luar biasa. Syiar apa dalam katanya apa? Syiar tuh ya syiar ya. Iya, menyampaikan kebaikan. Iya. Mudah-mudahan dari situ ada orang juga yang mengikuti. Nah, itu maksudnya, tapi jangan sampai expose-nya lebih besar daripada niat kita membantu. Nah, saya sih lihat teman-teman atau kita juga kadang-kadang kan kan sekarang lagi rame nih Jumat Barokah ya kan, semua anak ini bagi-bagi makanan, kirim apa mungkin nggak ada yang salah ya. Mungkin teman kita yang nggak pernah tahu ternyata hari Jumat itu baik untuk memberikan makan. Benar. Oh, akhirnya ikut. Afdhalus shadaqah fi yaumil Jum'ah katanya kan, sebaik-baik sedekah itu hari Jumat. Dikasih fasilitas lah bahasanya. Fasilitas. Berarti jangan kita tuh mungkin sering-sering jangan suka sering-sering nilai orang kali ya, Bang ya. Udah kita sekarang udah nggak nilai-nilai Iya. Karena kalau kita nilai juga ternyata lebih jelek kita juga. Iya benar. Kayaknya gitu. Benar, Bang. Jadi udahlah mereka dengan programnya mudah-mudahan. Malah kita support ya, Bang. Kita support. Iya. Memang zamannya sekarang udah beda. Iya. Kalau dulu mungkin zaman Rasulullah kan nggak ada sosmed, Iya. nggak ada apa, memang terang-terangan dengan sembunyi-sembunyinya juga beda. Iya. Sekarang juga udah ada semua. Kita kadang-kadang mau nyumbang diam-diam juga orang lihat. Iya. Apa mendingan sekalian aja deh. Kita mudah-mudahan dapat syiarnya, teman-teman lain bisa ikut. Dan mudah-mudahan jadi amal jariah kan. Amin, bisa Pada ya? iya.
pada saat kita mencontohkan bahasanya mengajak orang untuk bersedekah, akhirnya dia mau bersedekah, itu kan sudah qotun jariyah. Jadi mengalir, tidak hanya mengalir buat dia selama hidup, tapi buat nanti kalau di akhirat, di alam kubur. Idza matal insan in qata amalu illa min salasin. Kalau manusia udah mati, terputus amalnya, kecuali yang 3 kan kata Rasulullah. Shadaqatun jariyah, sedekah yang mengalir. Au ilman yang tafobihi, ilmu yang bermanfaat. Mungkin kan kita ngasih ilmu kepada mereka yang tadinya gerah gitu mau sedekah tuh, gue gimana cara, gue harus diem-diem tapi nggak keluar-keluar juga. Udahlah sekalian aja lah gue keluarin. Kan bisa dirasakan, takutnya aduh takut ria nih, takut ria. Terus lo mau kapan lo mau sedekah? Ya kan? Dan ilmu yang taubi awal din solin ya itulah anak yang soleh yang mendoakan orang tuanya. Ini kan bisa mengadik ke alam barzah, ke alam kubur kita. Dan kita berharap begitu kan ya Bang Umay ya. Mungkin kita sudah punya orang tua yang sudah tidak ada, bisa kita bersedekah, bisa mengalir karena pernah orang tua menyampaikan kepada kita, nah banyak-banyak sedekah ya Naim. Terus kita menjalankan, dan itu menjadi mengalir buat orang tua kita. Dan sama Bang Umay, pada saat kita bersedekah dan mengajak orang untuk bersedekah, itu pun akan mengalir suatu saat, tidak hanya di dunia kita dibalas, tapi nanti di alam kubur pun akan mengalir. Gitu loh. Makasih ya ilmunya. Enggak lah Bang, Abang kan yang lebih paham, Abang kan ya apa tadi Pengingatnya Mas. apa taksir apa? Batak Mesir. Banyak taksir Bang. Banyak taksir Bang. Wah Bang, ini nih menghadapi Abang nih kan ya good looking lah kalau bahasa kita mah ya. Handsome gitu loh. Kan ujiannya pasti gitu Bang. Ada ya kan ujiannya gitu-gitu. Cara menghadapi itu gimana sih Pak? Aduh, gue nih kalau ujian kita nih Pak, laki-laki nih harta, bukan harta, kita wanita pasti kan. Cara mengendalikan itu, udah deh, gue punya bini, gue punya anak, gue ini. Kadang kita kalau kita nggak kuat kan, ya Allah, lindungi saya, selamatkan saya gitu Bang ya. Sampai sekarang kan Abang alhamdulillah masih menjaga itu kan Bang ya. Ada doa khusus nggak sih Abang tuh buat keluarga, buat atau memang bahasa-bahasa sendiri sih buat Abang sendiri? Ya Allah, jauhkanlah aku dan keluargaku dari api neraka. Allah. Berarti aku juga kan? Benar. Aku dan keluarga aku. Iya, ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Dari ayat itu ya berarti ya. Minta langsung sama Allah ya. Jadi yang kadang-kadang orang bilang kan, lu artis gitu Iya, kan, iya. godaannya gitu kan. Saya bilang kayaknya nggak tahu, mungkin ditutup kali ya. Iya. Saya juga kadang-kadang nggak tahu tuh yang Iya. Tapi saya rasa yang berat itu apa? Kalau dari dalam apa tuh? Kalau dari luar kan apa? Godaan kan. Godaan. Apa yang paling penting dalam diri kita ini gimana kita bisa ngeremnya gitu. Betul. Kalau nggak dilangkahin, nggak dijalanin juga nggak terjadi. Iya. Jadi Mudah-mudahan kuat juga. jihadun nafs itu ya. Oh, jihadun. Berarti memerangi hawa nafsu itu tadi ya. Sendiri ya. Iya. Itu yang Pak. Banyak ada amalan nggak sih Abang, misalnya zikir tiap harian apa gitu yang dilakukan sama Abang, misalnya Abdul zikir la ilaha illallah, sering la ilaha illallah, istighfar seperti Rasulullah kan kita kecintaan sama Rasul kan berupaya apa yang dilakukan Rasulullah kita bisa melaksanakan yang baik. Tapi kan di model milenial seperti ini kan tidak harus plek-plek seperti Rasulullah, tapi minimal bisa mewarnai seperti Rasulullah, karena Rasulullah kan memiliki wa innaka la'ala khuluqin azim, akhlaknya agung. Kalau kita mah akhlak hasanah juga udah alhamdulillah gitu kan. Akhlak yang baik aja, tapi ahabbu ibadillahi ilallah ahsanul khuluq. Yang paling dicintai oleh Allah dari hambanya ada yang paling baik akhlaknya. Berarti kan akhlak yang hasanah juga udah lumayan lah mendatangkan kecintaan Allah. Apalagi akhlakul karimah kan, sampai kepada kemuliaan ya, akhlak yang mulia. Tapi kita tidak bisa sanggup menyaingi Rasulullah Muhammad SAW karena memiliki akhlak yang agung. Karena akhlak yang agungnya Rasulullah gini Bang, mungkin kita pernah clash sama orang ya Bang ya, pernah kita ya, pernah bersinggungan lah apa gitu kan. Kalau akhlaknya Rasulullah kan memaafkan, melupakan, mendoakan, dan bersedekah kepada orang yang menzaliminya. Kadang kita ini untuk menguatkan, mungkin bisa sharing Abang di sini ya dengan saudara-saudaraku semua yang menyaksikan saat ini. Bagaimana sih Abang bisa pada saat langsung bisa memaafkan, udah gue maafin deh, udah gue lupain deh, udah gue doain aja deh. Bagaimana tidak menyimpan sakit hati atau kegelisahan di hati itu, Abang apa sih caranya?
Saya coba bicara dengan diri saya. Ini kalau kita terusin, itu malah akan merugikan diri sendiri. Iya, iya, iya. Misalnya kita Zolimin lah. sama orang, terus kita mau balas, terus-terusan, akhirnya kita sendiri yang rugi. Iya, iya. Jadi saya mencoba selalu mengingatkan diri saya Iya. begitu. Karena saya diingatkan sama jemaah juga, Bang. Ngapain sih di medsos sekarang mau ngapain podcast sih, siap-siap loh diserang sama netizen. Nah, bahasanya abang kan berpengalaman, ada yang tidak suka langsung perkataan yang kotor kayak di dalam ini kan. Masih kapannya biarin aja, atau ini orang nggak tahu gue apa, dipikirin gak sih abang kayak gitu? Iya, Kadang-kadang iya. juga Sombong lah dibilang, bener. nggak balas DM. Iya, betul. Maksud saya gini, tolong juga netizen Iya, atau iya. apa, lihat posisi kita juga. Benar. Kita kan nggak 24 jam megang. Iya. Kemudian kalau satu direspon, nanti yang lain bagaimana? Benar. Kita kan juga harus berlaku adil ya. Benar, iya. Mencoba. Iya. Nah itu kadang-kadang, aduh ada jelek-jelekin, ada apa, terus Nerima fitnahan. ada fitnah, ada apa, sangka saya macam gitu kan. Saya diamin aja sih ya. Saya diamin aja. Panas sendiri. Iya, maksudnya saya mau belajar di Bang Umay juga nih. Oh gitu. Kita di sini mau belajar sama kebalik. Karena Bang Umay kan sudah melalang buana di dunia entertainment ini luar biasa. Gitu. Kita pertama dulu awal-awal orang ngomong dikit aja, kita perhatian gitu. Iya. Sekarang anggap aja, coba untuk anggap angin lalu. Iya. Apalagi misalnya kita di kalangan perfilman ya, orang film lah. Iya. Orang film omongan kan macam-macam, kita juga nggak bisa kontrol kan omongan orang. Nah kita ngomong ini atau berlaku begini, orang lihat begini, ke orang kedua beda, bisa lebih bisa kurang. Ntar ke orang yang ke 10 ke 100, waduh itu jauh lah, jauh itu lah, jauh. Iya. Ya udahlah kita apa adanya aja lah. Yang penting kita mah ya senantiasa berbuat baik aja Bang ya. Insya Allah pengennya sih. Pengennya gitu ya Bang ya. Masih banyak kekurangan. Bener, kita ini banyak dosa Bang emang Masih Bang. banyak dosa. Al-insan makhluk khata' wa nisyan. Setiap manusia tidak ada yang luput daripada dosa. Ya, Ya, betul. termasuk AA juga Bang Umay. Apalagi mungkin saya lebih banyak dosa daripada Bang Umay. Oh, enggak, ini masih kumpulin semua dosanya kali 2 masih banyakan saya minta maaf. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ada bahasa Rasulullah keren Bang. Kullu bani Adam khata'un wa khairu khata'in tawwabun. Setiap manusia itu berdosa dan sebaik-baik orang yang berdosa. Bayangin Bang, ada sebaik-baik orang yang berdosa. Kan orang dosa mah kan nggak beres. Tapi kata Rasul ada sebaik-baik orang yang berdosa. At-tawwabun, yang bertobat, yang kembali kepada Allah. Sebesar apapun, ghufirat khataya wa in kana misla jabalil bahri, walaupun sebuih lautan, pada saat kita Allah ampun saya ya Allah, minta ampun, maafkan saya ya Allah. Itu saat itu Allah geser dosa-dosa kita diisi dengan kebaikan-kebaikan. Makanya aduh, kalau ngeliat kebesaran Allah tuh Bang Umay ya, kita ini pendosa, banyak salah, tapi Allah tuh baik banget ya gitu loh. Terus aja membimbing kita gitu, maksudnya diarahkan, kita kepleset lagi, ada yang narik lagi bahasanya Bang. Sekarang keinginan terbesar Bang Umay di dalam hidup yang masih dihidupkan sama Allah ini apa sih Bang? Iya, pertama keluarga, ya, istri, anak-anak, keluarga besar semua. Yang memberikan selalu kesehatan dan bisa berkumpul di surga nanti. Amin ya Allah. Itu aja. Itu aja. Iya, ini dunia kita salto-salto juga, ya kan? Udah diatur sama Allah. Iya, dunia, dan kita ketika meninggalkan dunia ini dengan penuh kebaikan. Orang tahunya yang baik-baik aja, gitu loh. Itu yang saya, aduh, gimana Berupaya tahunya? itu ya. Berupaya. Kadang-kadang kan orang bilang lu jangan munak, lu justru dia melakukan sesuatu yang jelek. Iya. Dia bilang gua mau munak, gua begini. Dia justru ngapain? Jadi mereka lebih nista munaknya daripada Iya. melakukan keburukan itu. Iya. Justru sekarang kan kalau kita punya keburukan, kejelekan, jangan diekspos, Betul. jangan diperlihatkan. Iya, Karena iya. contoh, kalau kita melakukan keburukan itu lebih gampang dicontoh oleh orang lain daripada kebaikan. Betul. Kayaknya sih gitu, bener?
Aduh ya Allah ya Karim, Bang. Siap. Ini nggak ada ngomongin motor apa gitu. Kan pernah kita riding bareng ya, Iya, Bang. iya. Pasca ungu pernah kita bertiga ya. Betul. Seru kan. Betul, betul. Nah, kalau sekarang jadi biker nih, seorang biker. Udah berapa lama sih jadi seorang biker? Ya. Jadi saya mulainya dari tanah, main trail. Oh, main trail dulunya. Main trail ya. Dulu main trail di berarti awal 2000-an ya. Awal dulu main trail, habis main trail terus alhamdulillah Allah kasih rezeki kita bisa main aspal Aspal. di motor besar gitu ya. Habis itu keracunan ini ya, keracunan Vespa. Sekarang. Iya, ini fitnah itu. Fitnah dunia itu Vespa. Juga ada peso buat anak saya tapi. Oh gitu ya. Tapi kapan bareng sama Bang Umay lah. Iya siap. Riding lah. Iya. Itu nggak terasa itu, karena mungkin ingat dulu SMP Pakai saya Vespa. pakai Vespa. Berarti dari SMP SMA motoran. SMP pakai Vespa, pas SMA sempat naik bis dulu. Kelas 3 SMA baru dibeliin CJ7 Jeep. Oh Jeep, main Jeep juga ya Bang? Ya, Jeep. Saya dari SMA sampai sekarang Masih ada Jeepnya? Jeepnya udah beda tapi masih ada Jeep. Masih ada, Harus ada. alhamdulillah. Saya harus ada Jeep lah di garasi itu. Laki banget itu. Laki. Walaupun tua ya. Berapa jadi laki ya. Jeep itu urusan Jeep. Iya. Saya waktu di kuliah sempat bikin klub Jeep. Oh sempat. Klub Jeep ya. Sekarang udah nggak. Sekarang kalau udah kemana-mana aja lah. Sekarang kalau kayak Motor Village sama Papa Bro ini Iya. menghimpun anak-anak gimana sih Bang? Jadi gini, kayak ide itu berawal dari mimpi ya. Mimpi saya tuh Dream come true berarti. dulu ya. Dari saya pengen ada tempat silaturahmi, Mm-mm. kumpulnya para bikers, segala jenis. Iya. Segala jenis motornya. Mau moge, mau chill apa segala Iya, macam ya. Karena bikers itu apa ya? Yang hobi motor ya. Iya. Kita kadang-kadang bisa ngomongin motor idaman kita tanpa kita beli juga kan bisa. Iya. Nah, saya alhamdulillah waktu itu dapat tempat strategis, bagus. Saya juga gila juga itu langsung minta ke yang punya gimana kalau saya sewa gitu kan. Padahal lu duit dari mana ini gimana? Tapi saya langsung bikin konsep, kita ajak teman-teman yuk Iya. gabung di sini kita ramekan gitu. Alhamdulillah pengennya kumpul gitu loh. Jadi payung untuk para bikers di Indonesia. Iya. Nah, Dan terjadi dan sekarang. terjadi. Itu juga penuh dengan Perjuangan. Wow, darah daging dan tulang semua udah itu sampai sekarang. Tapi Allah kasih izin ya. Allah kasih izin. Saya niatin, saya bilang sama tim saya, kita niatkan ini kita untuk tempat silaturahmi. Insya Allah ada keberkahan. Amin. Insya Allah ada keberkahan. Berarti kan di situ memang komunitas-komunitas apapun di situ boleh ya Bang ya. Boleh ngumpul di situ ya Boleh. kan. Sampai yang ditempatin sekarang juga beberapa komunitas motor besar juga ada di situ ya Bang ya. Ada bengkelnya juga Bang? Ada bengkel, ada beberapa bengkel dan beberapa terus kemudian apparel, merchandise, ya sama kafenya kita kelola ya. Kalau Motor Village itu jalan apa sih namanya? Antasari. Antasari, Jalan Antasari. Antasari 36 yang Kemang Village ya. Kemang masuk Village ya. Village, ya. Oh di situ ya. Iya. Iya. Termasuk sampingnya Papa Bro itu. Sampingnya Papa Bro Cafe. Ya. Papa Bro Cafe. Buat bikers cafe lah. Oh siap. Walaupun maaf nggak ada alkohol. Syariah, kafe syariah. Enggak. Pokoknya tidak dijual. Yang penting tidak menjual alkohol itu ya. Ya. Karena sebenarnya lebih ke arah safety juga sih, Benar. Dulu kan sebenarnya awal-awal saya diejek tuh. Ini kok cafe bikers nggak ada alkoholnya gitu kan. Saya bilang bukan apa-apa. Kita ini antar komunitas itu rentan gesekan kan. Iya. Kadang-kadang kita nggak pakai mabok aja bisa berantem. Iya, apalagi banyak obat. Itu yang satu. Kedua, kalau ntar ada apa-apa, misalnya riding dari Motor Village habis minum-minum, Iya. terus langsung bilang jalik kecelakaan atau apa, dari mana lu? Dari Motor Village, dari Papa Bro Cafe. Nama kita juga yang jelek. Menjaga itu ya. Jaga itu. Luar biasa. Dan alhamdulillah tapi banyak juga, masih banyak walaupun tidak ada alkohol, biker ngumpul semua di situ ya. Ya, alhamdulillah. Luar biasa. Ada event-event sering ya lakukan di situ ya? Iya, jadi justru sebelum pandemi itu Pameran banyak. iya hampir jadwal penuh.
Ini Luar udah mau break biasa. even nih, ah. Udah mau Oh break iya, even. pandemi lagi. Aduh, kita mulai lagi dari awal, gitu. Ya Allah ya Karim. Itulah sisi apa kehidupan kita ya Bang ya. Kadang naik, kadang turun. Kayak iman aja ya Zid wayangkus, kadang naik, kadang turun. Betul, betul. Sekarang katanya yang harus diperbaiki imun katanya Bang. Oh, Ya kan harus memperbaiki imun, tapi kan diawalinya harus dengan iman sebetulnya ya. Kalau iman kita baik, berbaik sangka dari kata Bang Umay itu, mungkin imun akan baik terus sebetulnya ya. Kekuatan-kekuatan diri itu Allah kasih kesehatan lagi gitu loh. Karena itu tadi orang kan banyak turun imun karena stres, was-was, khawatir, berlebihan, apalagi udah nggak punya uang sekarang, banyak ini PHK gitu. Mungkin di acara yang sederhana ini Bang, kita berdoa sama Allah ya Bang ya, mudah-mudahan nih pandemi ini segera berlalu. Amin, amin. Teman saudara kita yang fakir miskin diangkat derajatnya sama Amin, Allah, amin, amin. dimudahkan, orang-orang dermawan tambah banyak. Amin, amin. Negara kita nih menjadi negara balatun thayyibatun warabun ghafur ya Bang. Amin, amin. Kita doakan pemimpin kita nih, pemimpin yang amanah, yang bertanggung jawab, yang adil, yang soleh, yang solehah, Yang ya kan? kompak. Yang kompak gitu. Apalagi bisa mensejahterakan kita semua nih rakyat-rakyatnya gitu Bang. Ya kita mah apa sih Bang? We are nothing kan. Tapi minimal kita bisa melakukan hal sedikit kebaikan tapi bisa bermanfaat bagi banyak orang ya Bang ya. Bang Umay yang baik hati, yang tidak sombong. Rajin menabung. Rajin menabung. Itu masih dunia dan akhirat Amin, pokoknya. amin. Bang Umay terima kasih banget nih. Hatur nuhun bisa terima kasih atas kehadirannya. Yang begitu sibuknya, yang begitu mudah-mudahan sinetronnya lancar, berkah. Pertemanan semua kita ini tidak hanya di dunia sampai di akhirat ya Bang, kita saling mendoakan ya Bang ya. Atur salam buat keluarga semua gitu. Waalaikumsalam. Disampaikan insyaallah. Abang, ini cuma ada sedikit aja nih Bang. Ini ada kenang-kenangan dari podcast nih ya. Ini ada sedikit dari apa? Dari Zikrul Maut. Zikrul Maut. Iya, biar ingat mati terus katanya. Jadi ini klub bikers pengingat mati. Zikrul Maut. Masya Allah. Terima kasih. Terima kasih. Jazakallah khair. Sama ini Bang, saya sebenarnya ngasih Al-Quran, Abang Al-Qurannya yang hebat-hebat sebetulnya ya. Cuman ini sebagai tanda aja kalau kita ini berupaya untuk bisa iqra'ul Quran wa amalu bihi, membaca Quran dan diamalkan. Walaupun 1 ayat 2 ayat bisa kita amalkan, termasuk saya ini sebetulnya lagi belajar mengamalkan Al-Quran. Jadi mudah-mudahan Quran ini menjadi hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan, sebagai petunjuk buat kita nih Bang ya. Imam kita suatu saat di alam barzakh kita ditanya, "Man imamuka?" Ya kita bisa membaca dengan mengucapkan Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan ini bisa dikenang-kenangan, kalau bisa dibaca mangga diamalkan. Insya Sekali lagi Allah. mohon maaf lahir batin. Terima kasih, mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih abangku. Syukran. Afwan. Alhamdulillah. Ada terjemahan juga. Terima kasih. Alhamdulillah. Insya Sama-sama. Allah dibaca. Amin, amin. Sekali lagi terima kasih. Sama-sama. Abang. Sehat terus. Sehat terus abang Sukses. juga. Sukses terus, berkah terus. Ntar riding bareng lagi kita. Siap, insya Allah, insya Allah. Terima kasih abang. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah sudah berbincang ya suka duka dengan Bang Umay, atau nama lengkapnya supaya Umar Lubis ya, Bang Umar Lubis. Jadi alhamdulillah beliau menceritakan beberapa pengalaman mungkin menjadi inspirasi buat kita semua. Yang kelihatannya Bang Umay itu dengan wah luar biasa, tapi pernah susah juga tahu. Tapi akhirnya beliau bisa melewati itu dan dengan keyakinan sama Allah dan begitu cintanya kepada Rasulullah, beliau bisa melewati itu. Dan mudah-mudahan kita juga bisa tergerak hati kita untuk terus bisa menjadi hamba-hamba Allah yang baik, hamba Allah yang berjuang dan terus melakukan kebaikan sekecil apapun. Semoga manfaat pada hari ini di Areza Podcast. Maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.